Perkenalkan, nama saya Montanus Bendera. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa analisis saya terkait dengan film The Passion of Christ. Setelah saya menonton film The Passion of Christ, saya menjadi lebih mengenal bagaimana perjalanan dalam kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus yang dituduh, disiksa, disalibkan, mati, dan hingga pada kebangkitan Yesus Kristus demi menebus segala dosa-dosa yang diperbuat manusia. Keterkaitannya dengan materi sengsara dan wafat Yesus Kristus, sejak awal Yesus tampil di muka umum. Yesus Kristus sendiri sejak awal tampil di muka umum. Orang-orang Farisi dan pengikut Herodes bersama para imam dan ahli Taurat bersepakat untuk membunuh dia. Hal itu disebabkan oleh karena kebencian mereka terhadap Yesus Kristus. Mereka juga membenci Yesus karena Yesus dianggap menghujat Allah, karena ia mengaku bahwa ia sebagai anak Allah atau Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini. Yesus juga mengatakan bahwa runtuhkanlah bait Allah dan ia akan membangunnya dalam 3 hari. Yang dimana mereka semua membangun bait Allah itu dalam kurun waktu yang lama. Para kaum Yahudi dan orang-orang Farisi itu tidak menerima bahwa raja mereka berasal dari kaum bawah dan bukan dari garis keturunan raja seperti yang mereka inginkan. Jika kita perhatikan dengan sama pada materi sengsara dan wafat Yesus, sebenarnya para imam agung dan kaum Yahudi senang terhadap Yesus, yang dimana karena kepandaian Yesus bisa menjadi salah satu bagian dari mereka. Akan tapi mereka anggap melakukan tindakan tercela dengan makan bersama para kaum pendosa. Dan juga banyak pernyataan Yesus yang menyebabkan semua huru-hara di antara masyarakat Yahudi kala itu. Beberapa tindakan Yesus seperti pengusiran setan, pengampunan dosa, penyembuhan pada hari Sabat, penyisirannya yang bebas, pergaulannya dan para pungut cukai dan pelacur telah menimbulkan anggapan seolah-olah Yesus dirasuki setan. Orang-orang menuduh Yesus telah menghujat Allah, dan mereka beranggapan bahwa ia adalah nabi palsu. Yesus dianggap telah melawan agama Yahudi dan pantas mendapatkan hukuman mati dengan cara dilempari dengan menggunakan batu. Menurut para pemimpin agama Yahudi, minimal ada tiga pelanggaran serius yang dilakukan Yesus, yakni pelanggaran hukum Taurat dan aturan turunannya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Terus yang kedua, ancaman terhadap bait Allah di Yerusalem sebagai tempat suci Allah, yaitu menodai iman akan Allah, juru selamat satu-satunya. Sementara itu, yang ketiga, untuk penguasa Romawi, Yesus dianggap mengganggu stabilitas dan keamanan. Ia juga dianggap sebagai pendosa karena telah makan dan bergaul bersama para pendosa, yakni para pemungut cukai, yang dimana para pemungut cukai tersebut bekerja dan melaksanakan perintah di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, yang dimana juga kekaisaran Romawi pada saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Pada malam saat hari sebelum penangkapan Yesus, Yudas Iskariot menjual Yesus kepada imam agung dan para kaum Farisi dengan 30 keping perak. Pada saat Yesus ditangkap, mereka kemudian menyiksa dan membawa Yesus kepada para imam agung. Pada keesokan harinya, para kaum Yahudi yang membawa Yesus pada gubernur yang berkuasa kala itu yaitu Pontius Pilatus, dengan tujuan agar Yesus dapat diadili dan dihukum mati dengan cara disalibkan. Pontius Pilatus yang bingung dengan masalah mereka sempat menyuruh untuk menyerahkan Yesus pada Raja Herodes, namun tidak mendapatkan jawaban dari Raja Herodes. Setelah itu mereka kembali membawa Yesus ke hadapan gubernur mereka lagi, yakni Pontius Pilatus. Pada saat Herodes juga menolak, dan dibawalah kembali Yesus kepada Pilatus. Pilatus yang didesak dan dimanipulasi oleh imam agung terpaksa memberikan pilihan, yaitu membebaskan Barabas atau Yesus. Sontak mereka semua menjawab agar melepaskan Barabas dibandingkan melepaskan Yesus.
Mereka memberikan jawaban tersebut tanpa mempertimbangkan jawaban mereka. Mereka beranggapan bahwa dosa Yesus sudah tidak dapat diampuni dan harus diberikan hukuman mati, yaitu disalibkan. Pilatus pun menetapkan hukuman kepada Yesus seperti apa yang diminta oleh orang-orang Yahudi dan para kaum lainnya, yakni disalibkan. Pada saat setelah itu, Yesus kemudian disiksa, didera, serta dipukuli. Padahal sebelum Yesus disalibkan, ia disuruh untuk memanggul salibnya sendiri ke puncak Golgota atau yang biasa disebut sebagai tempat tengkorak. Pada saat perjalanan, Yesus terus disiksa sampai Yesus jatuh berkali-kali. Pada saat Yesus jatuh untuk yang kesekian kalinya, Veronica datang untuk mengusapi wajah Yesus dengan menggunakan sebuah kain. Pada saat Yesus terjatuh, seorang algojo menyuruh seorang untuk membantu memanggul salib. Orang tersebut ialah Simon dari Kirene. Di setiap perjalanan mereka terus mencambuk Yesus hingga sampailah di puncak Golgota atau yang biasa disebut sebagai tempat tengkorak. Disitulah mereka mulai melepaskan pakaian Yesus dan menyalibkan Yesus. Sekian saja dari saya. Terima kasih.